Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada orang tuanya. Fatimah radhiyallahu anha melebihi wanita-wanita di masanya dalam hal kemuliaan dan keturunan, pewaris keutamaan, ilmu dan perangai yang baik. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sosok pahlawan. Namun beliau merupakan pemuda yang miskin. Hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rahasia terdalam di hati Ali yang tidak dikisahkan pada siapapun. Fatimah, karib kecilnya, putri tersayang dari sang Nabi yang juga sepupunya itu sungguh memesonanya. Ketertarikan Ali bin Abi Thalib kepada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermula saat Fatimah sedang sigap membasuh dan mengobati luka parah sang ayah karena selesai berperang. Ali bin Abi Thalib tak tahu apakah rasa itu disebut cinta, tapi ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan, yaitu ketika Fatimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dirangkum dari berbagai sumber dan mengandung pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya adalah keberanian untuk berterus terang jika sedang mencintai seseorang untuk menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah menyukai Fatimah Az-Zahra sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan rohaninya melintas batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah ia mampu membahagiakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaannya yang serba terbatas? Itulah kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal-awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Kabab, keluarga Yasir, dan Abdullah bin Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanyalah pemuda miskin dari keluarga yang miskin juga. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti. Apakah mungkin itu yang namanya cinta? Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk ke Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat setan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seseorang itu diberi gelar Al-Faruq. Dialah Umar bin Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar. Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang pujaan hatinya. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri. Dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tak disangka dan tidak diduga, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan pembesar-pembesar Quraisy yang memiliki kehormatan, yang juga terdahulu masuk Islam
dan memiliki kemuliaan dan harta. Setiap kali seorang pria Quraisy menyebut tentang Fatimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memalingkan wajahnya dari orang itu. Sampai-sampai seorang di antara mereka menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benci kepadanya. Suatu hari Abu Bakar dan Umar sedang duduk-duduk di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori juga ada bersama mereka. Mereka membicarakan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, orang-orang terkemuka telah melamarnya kepada Rasulullah, tapi beliau mengatakan urusannya aku serahkan kepada Tuhannya. Jika dia menghendaki, dia akan menikahkannya. Sementara Ali belum pernah melamarnya dan belum pernah menyebut tentang Fatimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pikir tidak ada yang mencegahnya melakukan itu melainkan kemiskinannya. Hatiku merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menahan Fatimah untuk Ali. Jika yang mencegah Ali untuk melamarnya adalah kemiskinannya, kita akan bantu dan tolong dia. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Abu Bakar, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu. Salman Al-Farisi meriwayatkan, keluarlah mereka dari masjid untuk mencari Ali, namun mereka tidak menemuinya. Saat itu, Ali sedang mengairi kebun kurma milik seorang Ansor dengan upah menggunakan unta miliknya. Mereka pun pergi ke tempatnya. Tampak dari jauh di sebuah kebun milik seorang Ansor, terlihat seorang buruh tengah bekerja. Dari dekat, jelaslah siapa orang itu. Ia adalah Ali yang dengan susah payah dengan menggunakan untanya mengangkut air untuk menyirami pepohonan kurma yang tinggi. Wajahnya dibasahi keringat yang mengucur deras. Abu Bakar yang ditemani Umar itu pun mendekat kepada Ali dan berkata, wahai Ali, tidak satupun dari perkara yang baik kecuali engkau yang paling cepat melakukannya. Hubunganmu dengan Rasul dari sisi kekeluargaan, kedekatan, serta masa lalu bukanlah rahasia bagi semua orang. Dengan hal-hal tersebut, mengapa engkau tidak mendatangi Rasul untuk meminang Fatimah? Umar tanpa basa-basi meneruskan pembicaraan. Para pembesar Quraisy menginginkan Fatimah sebagai istri, namun Rasul menampiknya. Aku berpikir beliau melakukan hal tersebut disebabkan dirimu. Wahai Ali, mengapa engkau menjauhi perkara ini? Tanya Abu Bakar lagi. Ali berbisik dengan mata berkaca. Demi Allah, sesungguhnya Fatimah layak untuk diinginkan. Namun kemiskinanlah yang telah menghalangiku untuk memintanya. Aku tidak memiliki harta duniawi yang kusimpan kecuali satu pedang, baju besi, dan unta ini. Dengan sedih, Abu Bakar berkata, dunia di sisi Rasul seperti debu dan tanah yang bertebaran di udara. Wahai Ali, pinanglah dan tambahlah sebuah keutamaan atas keutamaan-keutamaan yang ada pada dirimu. Tambah Umar. Ali terdiam dan di matanya tampak harapan-harapan yang menawan. Selama 3 hari, Ali berpikir keras, hingga akhirnya memberanikan dirinya. Selama di perjalanan, Ali selalu berdoa untuk selalu menguatkan hatinya dan meyakinkan bahwa Allah Maha Kaya. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di kamar Ummu Salamah. Kemudian terdengar beberapa ketukan di pintu. Sang tamu itu tak lain ialah Ali bin Abi Thalib. Didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan rasa malu dan diam, duduk di sudut rumah. Butiran-butiran keringat tampak di dahinya seperti permata-permata yang gemerlapan. Kalimat-kalimat bergelora di dalam relung hatinya. Namun perasaan tidak enak dan malu telah membendung jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perasaan yang bergelora di lubuk hati Ali. Dengan senyum yang menyelimuti seluruh wajahnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ali, mungkin engkau datang dengan sebuah hajat. Katakanlah hajatmu dan keinginanmu. Sebuah jendela harapan telah terbuka di hadapan pemuda ini. Wahai Rasulullah, denganmu dan lewat tanganmu, Allah telah memberikan aku hidayah. Kini aku berkeinginan memiliki sebuah rumah dan istri yang membuat aku tenang. Oleh karena itu, kedatanganku ini untuk meminang putri engkau Fatimah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lamaran Ali dengan kata-kata ahlan wa sahlan, bersamaan dengan senyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Ali pulang dengan perasaan bingung apa maksudnya. Kata Ali dalam hati, ucapan ahlan wa sahlan itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan dan penolakan, tapi beliau siap untuk ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah resiko yang harus diterimanya. Dalam perjalanan pulang, Ali ditanya oleh para sahabat tentang lamarannya dan ia melontarkan pertanyaan kepada sahabatnya. Menurut kalian, apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban? Tanya Ali sembari bingung. Sahabat pun bergembira dengan pertanyaan Ali tersebut dan berkata, kata ahlan berarti iya dan sahlan berarti juga iya. Berarti engkau mendapat 2 kata iya dalam lamaranmu.
Dalam riwayat versi lain diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Wahai Ali, beberapa pria sebelum engkau telah menginginkan Fatimah sebagai istri mereka, dan aku telah memberitahukan hal tersebut kepada Fatimah. Namun dia selalu menunjukkan ketidaksukaan di wajahnya. Kini berilah aku waktu beberapa saat untuk berbicara dengannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang telah engkau ketahui keistimewaannya dalam hubungan kekeluargaan denganku dan juga keutamaan keislamannya. Aku minta kepada Allah agar dia memberikan engkau seorang suami yang terbaik dan makhluk ciptaannya yang paling tercinta. Kini Ali telah datang meminangmu. Apa pendapatmu?" Fatimah menundukkan kepala. Kegembiraan dengan jelas terpancar dari raut mukanya. Rasa malu singgah di wajahnya sehingga tampak kemerahan. Rasul dengan kegembiraan menyeru, "Allah Maha Besar." Diamnya adalah tanda atas kerelaannya. Mata air kegembiraan muncul di rumah Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati wajah calon menantunya dan berkata, "Adakah sesuatu yang engkau miliki sehingga dengannya engkau bisa mengatur pernikahanmu?" Pemuda itu menyebutkan apa yang dia miliki. "Pedangku, baju besiku, dan unta pengambil air saja yang aku miliki." Rasulullah menjawab, "Pedangmu Islam membutuhkannya. Unta pengambil airmu, dengannya engkau menyirami pepohonan kurma, dan engkau meletakkan barang bawaanmu di atasnya. Adapun baju besimu, aku rela dengannya." Ali pun berkeliling agar dapat menjual baju besinya. Dengan cepat baju besi itu pun terjual. Pembelinya adalah Utsman. Namun setelah membelinya, Utsman menghadiahkan kembali baju besi itu untuk Ali. Pemuda tersebut bergegas kembali ke rumah Rasul dan memberikan 400 dirham hasil penjualan baju besinya. Ali bercerita, "Maka aku pergi dan menjual baju besi itu dengan harga 400 dirham. Kemudian aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan uang itu di hadapannya. Rasulullah memberikan segenggam darinya kepada Ummu Aiman untuk membeli perlengkapan rumah, segenggam kepada Asma untuk membeli wangi-wangian, dan segenggam lagi kepada Ummu Salamah untuk makanan. Kemudian sisanya beliau berikan kepada Ammar, Abu Bakar, dan Bilal untuk membeli perlengkapan yang pantas untuk Fatimah." Setelah itu Ali pergi untuk menyiapkan rumah barunya. Bayangan wajah Fatimah selalu hadir di hadapan Ali dan mengalirkan air mata yang sejuk dalam hatinya. Ali mengamati keempat sudut kamar dan dia sadar di rumah itu sama sekali tidak ada sesuatu pun yang memikat seorang wanita. Tidak ada kain sutra dan tidak pula ranjang yang empuk. Namun dia mengenal baik Fatimah dan mengetahui bagaimana watak putri Rasul ini memiliki jiwa agung yang murni, yang ridho atas kehidupan sederhana dan jauh dari kenikmatan fana duniawi. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka pun penuh hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kepada Ali supaya wajib bergembira, sebab Allah lah yang sebenarnya sudah lebih dulu menikahkan keduanya di langit sebelum menikahkan keduanya di bumi. Butuh bertahun-tahun Ali bin Abi Thalib untuk memantaskan diri menjadi suami putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah pernah pasrah jika Fatimah menikah dengan orang lain dan bukan menjadi jodohnya. Namun Ali memanglah jodoh yang telah disiapkan untuk Fatimah. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya, dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Dalam cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh tidak mengenal harta dan tahta. Jodoh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dan yang pasti jodoh adalah cerminan diri kita dan tidak akan pernah tertukar. Sebagaimana kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang sudah lama terjalin, namun harus melewati jalan yang begitu terjal. Wallahu a'lam.